Dan baru balik lagi bikin vlog. Jadi ini berapa ya? Seminggu, 2 minggu belakangan emang lagi padet banget. Lagi banyak kerjaan, lagi banyak yang direncanakan dan diusahakan dan dilakukan gitu ya. Tapi satu sisi seneng sih, karena dulu pertama kali membangun Kami Kostala Ministry itu ya masih banyak mencari tahu, masih banyak meraba-raba gitu ya, kayak ini kayak arahnya kemana gitu kan. Tapi juga puji Tuhan banyak belajar tentang pondasi yang benar gitu ya, dasar yang benar. Banyak juga punya kesempatan untuk setiap motivasi gitu ya, tujuan maupun usaha semuanya bisa dilakukan dengan ketulusan gitu ya, dengan satu kerinduan bahwa akhirnya semua yang dikerjakan dalam Kami Kostala Ministry ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi lebih banyak waktu di awal-awal tuh waktu luang gitu ya. Ini baru masuk tahun ke ya jalan 2 ya. Itu kerasa banget kalau ternyata banyak banget gitu yang dikerjain. Kayak apa ya, semua video gue yang bikin topiknya, gue yang ngerekam, gue yang edit gitu kan. Terus belum lagi sebenarnya waktu itu dari sisi perfeksionis gue pengennya dari Instagram beda, TikTok beda, YouTube beda gitu kan. Kayak banyak banget yang dikerjain, kayak 24 jam kurang ya gitu. Belum lagi dalam satu konten itu kan, kayak contoh vlog ini ya, itu satu konten gitu kan. Terus konten yang lain gue ngomongin apa ya, oke gue ngomongin pengajaran. Terus nanti kalau misalnya gue live, gue bahas apa ya, oh ya renungan. Terus nanti gimana kalau nambah, pengen di sesi malam gitu kan. Banyak banget. Belum lagi kalau nanti ada undangan gitu kan, pelayanan gitu kan, undangan untuk ngajar, undangan untuk kunjungan, belum lagi kalau misalnya ketemu sama teman-teman gitu ya. Jadi dalam kesibukan yang gue lagi jalanin, tadinya kan kalau pas bikin buku tuh emang tiap pagi bangun untuk semangat itu ya, oke lanjutin gitu kan. Lagi banyak waktu, oke lanjutin gitu kan. Kalau sekarang kayak bebannya lebih banyak lagi, tapi saat yang bersamaan bersyukur karena dipercayain hal lain gitu ya, hal yang lebih besar lagi gitu. Nah, jadi gimana ketika gue menghadapi yang namanya kesibukan gitu kan. Tadinya yang gak biasa sibuk, jadi sebelumnya gue emang orangnya sibuk banget ya. Bahkan kayaknya untuk me time aja tuh gak ada. Emang lebih banyak tuh untuk ngumpul sama temen lah, ngelakuin sesuatu sama teman-teman lah gitu kan, terus sekolah lah. Belum lagi kalau misalnya kebutuhan, kewajiban untuk komunitas gue lah gitu, kayak banyak banget gitu. Dan di saat bersamaan komunitas yang gue pegang juga bukan komunitas satu komunitas gitu ya, beberapa, gue terlibat dalam beberapa komunitas, jadi banyak banget. Nah sampai akhirnya gue berhenti dan gue mulai membangun ritme hidup yang tepat buat gue sendiri gitu ya, dan lebih banyak waktu istirahat gitu. Karena iya, kita hidup bukan cuma untuk kerja, tapi ada juga waktu untuk istirahat yang membantu kita mempersiapkan untuk kembali ke pekerjaan kita. Nah jadi bersyukurlah ketika lo itu lagi ada kesibukan ya, karena mengingat tidak selamanya kita akan sibuk ya kan, ada masa kita istirahat. Jadi kalau misalnya memang lagi ada masa istirahat, istirahatlah dengan yang terbaik. Bersyukurlah karena Tuhan kasih kesempatan kita untuk istirahat. Tapi ada masanya juga kita tuh sibuk gitu ya. Dan kita jangan melupakan bahwa kesibukan ini juga kita terima karena perkenanan Tuhan gitu ya. Dan jangan lupakan juga dalam kesibukan kita perlu yang namanya waktu beristirahat gitu ya. Nah, jadi gue sih melihatnya kalau memang Tuhan itu memberikan kesibukan itu untuk gue jalanin, ya udah berarti melangkah lah gitu. Ya, jadi
gue percaya bahwa apa yang Tuhan itu berikan bagi gue itu nggak pernah melampaui batas kemampuan gue. Jadi kalau misalnya kelihatannya kayak wah ini hal yang besar sekali yang harus saya kerjakan gitu ya, sama ketika gue lagi tulis buku gitu ya, misalnya jadi gue itu kalau misalnya lagi jalan atau lagi diskusi sama orang atau gue lagi observasi gitu kan, tiba-tiba kayak langsung nyantol, ih bagus sih kalau bahas topik ini di buku gitu kan, nanti dari awalnya gimana, lalu perkembangannya gimana, terus menurut gue solusinya gimana gitu ya, kayak enak aja gitu kan di pikiran gitu kan. Gampang lah kayaknya, tinggal sat gitu kan. Iya, banyak gak draft buku yang udah gue punya? Udah, ada kerangkanya? Nggak ada kerangka berpikirnya. Terus waktu gue mencoba mendalami, aduh ini berat sekali gitu. Tapi ya balik lagi, sebenarnya mungkin kita merasa berat itu karena kita tuh nggak sabar, pengennya cepet kelar. Kita pengennya langsung sempurna. Apalagi kita pengennya, yaitu usahanya kecil tapi untungnya gede. Ya, jadi kalau gue suka untuk membagikan. Gue tuh seneng banget sama apa yang gue dapatkan selama proses itu berlangsung. Maksudnya gini, banyak orang itu hanya mau dapetin solusi dari masalahnya, ya kan, dapetin keuntungan, dapetin popularitas dari hasil kerja keras dia, dan dia happy udah. Jadinya orang itu cuma pengen langsung masalah hasil, tapi menghindari proses. Sedangkan dalam pembelajaran gue yang gue alamin, justru dari dalam pembentukan itu, dalam proses, gue malah belajar lebih banyak gitu ya, kesabaran, ketekunan, apalagi ketelitian. Gue bisa mengenal diri gue dalam proses itu, ya kan. Gue bisa belajar pengendalian diri gitu kan. Apalagi gue belajar untuk lebih maju dari hal-hal yang sebelumnya gue nggak sadari gue ternyata terbatas di area sana gitu. Kalau hasil kan cuma oh ya untung, apalagi oh ya rugi, hasil apalagi oh iya orang baca buku gue, oh iya orang-orang jadi tahu gue bikin buku gitu, itu doang gitu. Tapi sebenarnya menurut gue lebih banyak kita dapetin tuh selama proses itu. Jadi jangan takut sama yang namanya proses, jangan takut sama yang namanya masa dimana lo bekerja keras, lo berjuang, lo maju lagi, iya salah, iya jatuh tapi maju lagi, bangkit lagi. Karena menurut gue kesuksesan seorang itu bukan terletak pada seberapa banyak jatuhnya dia, tapi seberapa banyak dia mau bangkit dan dia mau melanjutkan hidup. Ya itu sebenarnya keputusan kita setiap hari ya. Untuk oke, kemarin gue ada salah, kemarin gue ada kurangnya, kemarin gue ada kelirunya, dan ya udah gue mau hari ini bangkit lebih baik. Gue mau menjadi diri gue yang lebih berguna gitu kan, lebih maju daripada kemarin. Jadi teman-teman semuanya yang lagi pada sibuk di bulan September menuju Desember, tetap semangat, karena nanti pada akhirnya ada masa liburan juga kok.